Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Pak Pahala. Pak Pahala, ini sudah beberapa waktu terakhir ini Mendagri Pak Tito Karnavian ini mengeluarkan statement mengenai pelaksanaan pilkada asimetris. Tapi kan ini harus melihat kekhususannya. Ada beberapa aspek khusus melihat dari budaya juga, kemudian karakteristiknya juga. Tapi dengan fenomena yang terjadi, jangan-jangan ini bisa saja semuanya dikhususkan gitu supaya tidak lagi-lagi memunculkan perilaku koruptif. KPK sudah mengkaji belum ada pelaksanaan mengenai pilkada asimetris ini? Apakah betul bisa mengurangi tindakan koruptif tadi? Sudah, seperti kita bilang tahun lalu kita selesaikan kajiannya dengan LIPI gitu ya, dan sekarang kita mungkin dengan momen ini akan lebih baik gitu, akan kita bicarakan dengan Mendagri gitu ya, seperti apa. Sekali lagi ini bukan soal langsung atau tidak langsung sesederhana itu, tapi opsi apa yang bisa diambil antara pilkada langsung yang sekarang ini mahal dan segala resikonya, atau tidak langsung yang seperti zaman dulu gitu diputus DPRD dengan ongkos demokrasi yang mahal. Jadi di tengah ini yang harus dicari dengan memperhitungkan salah satunya misalnya tingkat maturitas pemilih. Ini kan kalau pemilih di DKI atau di kota-kota besar gitu dibandingkan dengan pemilih di kota-kota di kabupaten gitu, itu beda maturitasnya. Nah ini kalau beda ini sebenarnya seperti apa? Kita lihat misalnya fenomena kalau kita bicara dinasti Cimahi, Banten, Klaten gitu kan, kok kepilih lagi gitu ya, padahal nggak istimewa misalnya pembangunannya. Sesudah suaminya turun 2 kali, istrinya selesai, istri kedua, anaknya, ini kapan selesainya nih keluarga gitu kan. Nah itu kan maturitas sebenarnya gitu, masyarakat tidak merasa itu merugikan gitu. Nah sekali lagi bahwa ini upaya yang panjang tentunya merubah sistem politik. Yang jelas kalau sekarang udah enggak lagi, udah terlambat gitu kan. Jadi paling enggak mungkin buat 3-4 tahun ke depan itu pun harus di RUU pemilihannya gitu, baik pilkada atau pilkada gitu. Jadi saya pikir masih panjang tapi harus dimulai. Oke, kalau dari Mas Atan bagaimana pandangannya mengenai hal ini? Kalau tadi Pak Pahala bilang proses memang panjang, tetapi memang harus dimulai. Kalau tidak nanti makin lama lagi, Mas Atan. Ya, saya kira memang masalah kita ini pada sisi rekrutmen pejabat publik lewat jalur politik ya, masalahnya bukan soal ini langsung atau tidak langsung gitu. Usulan Pak Pahala tadi dicari di tengah-tengahnya, itu juga bisa akan menimbulkan potensi baru yang tidak terlepas dari praktek misalnya transaksi politik gitu ya, politik yang transaksional gitu. Karena memang sebenarnya kan tujuan utama dari kompetisi politik itu kan diakses kekuasaannya, karena dengan kekuasaan itu mereka bisa memonopoli resources. Nah itu yang saya kira perlu diluruskan gitu ya, bagaimana kemudian kompetisi itu bisa menjadi lebih sehat, kompetisi itu bisa ada yang mengawasi dengan sangat serius, tegas, dan bagaimana kompetisi itu bisa dilihat secara telanjang oleh masyarakat gitu ya. Karena kalau kita misalnya menunggu masyarakatnya matang, menunggu masyarakatnya juga melek politik, mereka juga kemudian paham mana yang benar, mana yang tidak dalam kaitannya dengan soal-soal yang mendasar di dalam demokrasi, termasuk misalnya soal dinasti politik, yaitu prosesnya kan masih sangat panjang gitu ya. Apalagi stagnasi ekonomi, kemudian masalah pendidikan juga itu ikut memberikan kontribusi pada melek tidaknya politik individu atau warga. Nah oleh karena itu hemat saya justru memang semestinya ya berbagai macam hal yang terkait dengan kompetisi politik itu yang harus didudukkan bersama, kemudian dibangun satu mekanisme yang lebih kuat untuk bagaimana kita bisa mengawasi secara bersama-sama. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya maka seperti yang tadi saya bilang, mau dicari jalan tengah, mau dicari jalan keluar yang seperti apa modelnya, ya peluang-peluang baru ya dari praktek korupsi itu akan sebenarnya muncul gitu. Karena perilaku korupsi atau praktek korupsi atau kecenderungan korupsi itu selalu akan mencari jalan baru, ya, bentuk baru seiring dengan sistem anti korupsi yang coba diterapkan. Nah, oleh karena itu saya kira sepanjang aktor-aktor yang dominan
di dalam partai misalnya itu tetap menginginkan ya model-model kompetisi yang tidak sehat seperti hari ini ya dengan cara apapun, maka ya kita sulit mendapatkan pejabat publik yang kompeten, yang amanah. Pada zaman Orde Baru kurang apa itu mudahnya tanpa ada politik uang kan ketika orang ditempatkan sebagai kepala daerah di berbagai tempat. Tapi kan pembangunan juga tidak jalan, korupsi juga terjadi secara massal pada situasi itu. Gitu. Jadi saya kira kita juga harus mengevaluasi juga model-model lama yang diterapkan dan sekaligus sebenarnya mencari tahu masalah utamanya di mana. Gitu. Kalau masalah utamanya di cara, saya kira cara apapun akan punya masalahnya sendiri. Justru masalah utamanya adalah karena cara-cara yang dibangun oleh kita itu tidak ada yang mengawasi dengan sangat kuat. Politik uang itu kan kalau sekarang kita lihat baru bisa diungkap dan bisa diproses itu kan hanya di level pemain lapangan saja. Apalagi kemudian undang-undang yang ada membatasi waktunya ya untuk kemudian memproses lebih lanjut praktek-praktek politik uang yang terjadi di lapangan. Nah kalau kita misalnya mencontoh negara-negara lain seperti di Hong Kong misalnya, politik uang di dalam pemilu itu dikategorikan sebagai korupsi sehingga mereka tidak bicara mengenai apakah ada kadaluarsa di dalam konteks ini ketika pemilu selesai atau tidak. Gitu. Jadi sepanjang misalnya pemilunya sudah selesai, pejabat itu sudah dilantik, tapi kemudian ada masalah baru terungkap, pejabat itu melakukan praktek politik uang, ya disikat gitu oleh sistem, oleh penegakan hukum. Sehingga orang itu tidak lolos hukum gitu ya. Nah, kalau dalam situasi hari ini kan kita itu lolos hukum semua. Karena menyerahkan proses itu hanya pada periode pemilu saja dan itu pun sangat singkat. Nah, semestinya ya praktek-praktek kotor seperti politik uang dalam pemilu itu tidak bisa diatur waktunya sedemikian cepat karena mungkin saja laporan-laporan itu baru muncul setelah pemilu selesai. Laporan-laporan itu ada setelah pemilu selesai. Nah, oleh karena itu yang saya kira justru harus lebih dibangun desainnya ya, strukturnya gitu supaya lebih kokoh, lebih kuat sehingga siapapun juga tidak akan mudah melakukan praktek penyimpangan. Nah, ketika loopholes-nya besar, banyak ya ini para pengusaha yang punya duit banyak juga antri di belakang untuk mau mendanai siapa-siapa yang akan maju sebagai calon gitu karena kompensasinya kan enak sekali. Mereka dapat kafling nanti di dalam APBD, mereka dapat proyek khusus nanti ketika si pejabat itu dilantik atau menang gitu ya. Nah, ini siklus yang harus dipotong dengan mekanisme tadi ya, alih-alih kemudian kita membangun model baru yang sebenarnya juga tidak akan menyediakan ruang bagi fungsi pengawasan yang ketat tadi. Oke. Itu Mas Cikal. Oke, Pak Pahala, tadi yang di segmen sebelumnya juga kita sempat singgung mengenai ini kan praktik korupsi yang ironis sekali gitu, suami istri kemudian dilakukan di saat pandemi corona begitu. Ini sebetulnya saya mungkin kasusnya tidak berhubungan langsung dengan anggaran untuk penanggulangan COVID-19, tapi bagaimana memang sebaiknya agar masyarakat juga merasa tenang gitu bahwa anggaran diberikan untuk masyarakat tidak disalahgunakan. Bagaimana untuk menjaga hal tersebut, Pak Pahala? Jadi Mas Cikal memang kalau kita bilang situasinya di pemerintah daerah gitu ya, itu semakin besar resikonya seperti saya sampaikan bahwa KPK ini sedang mendampingi 542 pemerintah daerah. Kita melihat realokasi anggarannya. Risiko pertama bahwa ini terjadi realokasi yang tidak perlu persetujuan DPRD, jadi boleh langsung. Dan realokasi ini dituntun hanya tiga item gitu ya, untuk kesehatan, untuk bansos dan untuk ekonomi. Tapi favoritnya tentu saja bansos dan kesehatan dalam bentuk juga pengadaan. Jadi itu menimbulkan risiko sendiri karena hilang satu fungsi pengawasan anggaran sejak di muka. Tapi yang berikut sebenarnya hampir semua pemerintah daerah mengalami penurunan penerimaan. Jadi yang disebut realokasi totalnya 67 triliun seluruh Indonesia pemerintah daerah.
itu sebenarnya angka dari APBD lama, APBD yang Januari. Jadi kalau saya lihat ada yang turun 50%, ada yang turun 40%. Kutai Timur ini agak unik karena dia bergantung penuh pada pusat. Jadi terutama dana bagi hasil hutan dan minyak kayak gitu ya. Jadi DAK turun, dana bagi hasil turun, dana insentif daerah turun. Jadi terbayang Mas ini kalau tadinya 100 sekarang turun jadi 70 misalnya gitu ya. Sementara yang turun yang tidak boleh dikurangi adalah belanja pegawai. Misalnya gaji kan nggak boleh dikurangi ya. Jadi kalau dari 100 ini sudah ada biaya belanja pegawai dan kantor 60, maka begitu turun jadi 70 sebenarnya yang sisa buat pembangunan hanya tinggal 10 misalnya gitu ya. Nah tentunya yang janji-janji yang di depan yang sudah dibagi rapi, Anda dapat ini itu infrastruktur ini itu gitu, itu jadi berubah karena dananya mengecil. Nah terjadilah kompetisi lagi internal, makanya ini mungkin jadi lebih agresif karena katakanlah ada 3 proyek pembangunan jalan gitu kan. Dengan adanya COVID dan penurunan anggaran tinggal 1. Nah siapa yang 1? Nah itu yang kita pikir resiko satu lagi dari penurunan anggaran di hampir semua pemerintah daerah. Semakin besar ketergantungannya pada pusat, pada transfer daerah dari pusat gitu, semakin besar penurunannya karena sudah pasti turun DAK, turun dana bagi hasil buat daerah-daerah yang kaya sumber daya alam pasti turun. Dan kita pikir itu resiko satu lagi yang membuat pilkada ini jadi penuh dengan jebakan-jebakan gitu, sehingga kita pikir bagaimana caranya kita bisa memitigasi. Itu yang kita pikir bahwa dengan penyebab yang banyak, tentunya bukan satu hal saja gitu ya. Ya ada partai, ya ada pemilih yang ada gajinya kecil, yang adanya pengawasan lemah, partai tidak berfungsi gitu, masyarakat juga kadang tidak peduli. Ini konflik of interest. Kayaknya di Kutai Timur nih sebagian besar faktor ada di situ. Ya, memang harus ada sinkronisasi yang baik begitu ya, dan tidak hanya dari parpol, kemudian dari calon Yesus sendiri, tetapi masyarakat juga yang kesadarannya harus tinggi dan juga diedukasi dengan baik. Baik, terima kasih untuk Pak Pahala dan juga Mas Adnan sudah meluangkan waktu untuk kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda.